Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Jinetrum Gelora TV bersama saya Muhammad Fauji, host Jinetrum. Jinetrum adalah sebuah program yang menyajikan banyak kisah dan informasi dari berbagai komunitas dan para tokoh, dan tentunya kami berharap bisa memberikan inspirasi dan ruang untuk berkolaborasi. Pada episode kali ini, Jinetrum akan mengangkat topik yang luar biasa, masih bertemakan pandemi, yaitu pedagang kaki lima tak gentar melawan pandemi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih dalam kondisi krisis yang luar biasa sejak 1,5 tahun yang lalu. Tentunya pandemi ini sudah berdampak kepada banyak sekali sektor, dan salah satunya adalah para pedagang kaki lima. Dan terakhir, beberapa minggu belakangan ini, pemerintah harus memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara darurat yang disebut PPKM darurat. Telah hadir bersama kita beberapa narasumber yang akan berbagi kisah dan informasi. Yang pertama adalah Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Narasumber yang kedua adalah seorang pedagang ketan susu asal Jakarta Timur, yaitu Mas Sultan Amani. Dan narasumber yang ketiga, yaitu Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Partai Gelora Indonesia, Mbak Ratu Ratna Damayani yang akrab disapa Mbak Mia. Baik para pemirsa, tentu kita tidak sabar lagi ingin mengulik kisah-kisah yang luar biasa dari narasumber pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk subscribe channel Gelora TV serta aktifkan notifikasi supaya Anda selalu mendapatkan update program terbaru lainnya dari Gelora TV. Serta jangan lupa like dan share program ini. Untuk itu, marilah kita simak pesan-pesan berikut ini. Lima besar dunia. Buat kamu yang sudah menjadi anggota, bisa mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia melalui program Member Get Member. Dan kamu bisa kumpulkan poinnya. Setiap bulannya, untuk top 10 recruiter akan ada reward. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Bulatkan tekad gelora di jiwamu. Baik pemirsa, kita langsung aja ke narasumber yang pertama. Saya ingin bertanya-tanya ke Mas Sultan terlebih dahulu. Halo Mas Sultan. Ya Mas, gimana Mas? Dari wajahnya masih sering senyum, artinya pandemi ini nggak terlalu berdampak ya. Kita mesti senyum di kala pandemi Mas, supaya imunitas tubuh selalu tingkatkan. Oh ya. Tapi gimana Mas? Apa bisnis sebetulnya yang saat ini dijalani? Saat ini kita lagi ngejalanin bisnis ketan susu, ketan pakai susu gitu. Jadi dengan aneka rasa, banyak rasa yang kita pakai sebagai varian ya, bukan hanya ketan susu pakai kelapa aja, tetapi juga ketan susu pakai coklat, ketan susu pakai keju, ketan susu pakai Milo, dan lain-lain sebagainya yang memang itu
menjadi konsumsi anak-anak lah, anak-anak muda, anak-anak remaja. Sejak kapan buka usaha ini? Dari Oktober 2020. Oktober 2020 berarti sudah 2020. pandemi ya? Udah pandemi, cuma yang namanya usaha kan pasang surut. Sebelumnya juga kita ada usaha di Warkop di Koja, Jakarta Utara. Nah itu juga kena dampak juga, pandemi tutup juga karena omset juga nggak bakal nutup buat tempat gitu, untuk nyewa tempat. Kali ini juga pun begitu. Jadi totally sejak kapan mulai menjalankan bisnis? Total itu dari awal 2020 total. Oh, dari awal. Sebelum Awal pandemi. 2020, sebelum pandemi. Ya tipis-tipis lah pandemi itu. Februari terus kemudian Maret mulai itu ada PSBB dan kedampak semuanya. Berapa besar dampaknya? Seberapa besar dampaknya? Dampaknya besar banget ya, karena semuanya kena gitu loh. Dalam artian bukan hanya pribadi, tetapi juga teman-teman yang terlibat, sehingga kita sampai-sampai kita nggak bisa lanjut lagi karena memang omset yang ada tidak mencukupi untuk menutupi sewa tempat gitu di Koja. Terpaksa tutup karena untuk nutup sewa aja nggak ketutup ya? Untuk sewa aja, sewa tempat aja nggak ketutup. Karena di satu sisi juga Warkop kan di latar depannya itu kan bisa dipakai buat apa namanya tuh, orang dagang. Kadang-kadang kita sewain juga buat orang-orang kayak soto tangkar, terus juga jahe. Kemudian kita juga di depan juga buka outlet dalgona lagi. Nah di situ kita udah sulit untuk sewa tempat lagi, sehingga akhirnya kita tuh buat usaha-usaha mereka juga tutup. Usaha-usaha yang terlibat dalam Warkop kita tutup di kemarin tuh pada saat pandemi. Oh, jadi seperti itu. Berarti belum sampai betul-betul ini ya, menghasilkan yang luar biasa. Udah keburu tutup ya? Belum benar-benar wah lah ibaratnya hasilnya yang didapat. Tapi ya itulah, kita jalanin aja lah. Balik modal. Balik modal paling kita lihat juga di awal aja. Tapi makin kesini, wah ini udah nggak nutup nih gitu. Jadi kalau dikatakan bisa balik modal atau enggak, bisa balik modal. Cuma untuk terus lanjut kita nggak bisa gitu. Untuk terus lanjut bertahan itu kita sulit. Akhirnya beralih ke ketan susu. Kita beralih ke ketan susu karena kenapa? Ketan susu termasuk yang modalnya sedikit gitu loh. Modalnya nggak begitu banyak. Pun kita juga dapat, kita ada gerobak hasil dari Warkop kemarin. Warkop, gerobak, terus meja, serta kompor-kompor yang bisa kita pakai lagi buat di ketan susu. Nah jadi untuk modalnya nggak begitu besar lah, sehingga kita berani untuk bisnis lagi pada saat pandemi pula gitu, dengan teman-teman, dengan ruang lingkup teman-teman yang memang berbeda, teman-teman rumah. Akhirnya ya udah kita buat bangun bisnis baru. Oktober 2020. Jadi kita sempat vakum bisnis selama sebulan, September 2020 vakum sebentar, kemudian mulai lagi di Oktober 2020. Tapi waktu awal mula ketan susu lancar. Ketan susu alhamdulillah lancar ya. Karena malah omset yang kita ekspektasikan sebenarnya kecil, tapi ternyata besar gitu loh. Tidak disangka-sangka gitu, hampir hampir balik modal gitu. Di bulan pertama hampir balik modal. Kemudian di bulan kedua juga kita lihat udah mulai balik modal di bulan kedua. Gitu. Jadi seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, langsung lah balik modal terus kita kemarin tuh. Mengalami kemudian ke sini. Nah, di 2 bulan terakhir pada saat ya masa-masa PSBB terus kemudian PPKM ya. Bukan PPKM darurat, PPKM aja. Nah, pada saat PPKM 2 bulan terakhir ini omset kita menurun, anjlok. Omset kita anjlok. Bahkan sampai untuk sewa tempat kita berat gitu. Mau nggak mau untuk bertahan di
di 2 bulan terakhir mau nggak mau kita harus pakai profit yang kita dapatkan untuk nutup sewa tempat. Nah, untuk sewa tempat kita tutup tuh. Akhirnya mau nggak mau profit yang kita dapat sedikit, nggak banyak. Betul. Berarti kejadian warkop sebelumnya terulang nih sekarang. Iya, terulang lagi sekarang karena kita nggak bisa untuk melakukan sewa tempat. Ada kemungkinan ganti bisnis lagi? Sementara kita masih mikir, wah ini ketan susu merupakan bisnis yang menjanjikan karena kita lihat ini makanan sederhana, makanan-makanan yang memang nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit, yang memang itu banyak orang doyan gitu. Ada kisah yang yang sangat berkesan nggak selama pandemi ini dalam menjalankan usaha, Mas Sultan? Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang kita dapati selama kita membangun bisnis tengah pandemi. Karena dalam pribadi sendiri kita mengalami benar-benar bagaimana kita memang mempertahankan bisnis melalui teman-teman sekitar. Teman-teman sekitar kita ajak, ayo dong mampir untuk kita sama-sama nih dagang, kita saling menguntungkan lah, kita bikin sesuatu hal buat mereka makan, mereka pun nongkrong dengan kita dengan asik gitu loh. Akhirnya ada kesan baik lah yang kita dapatkan pada saat pandemi. Teman-teman kita juga ikut ngebantuin usaha kita dengan membeli barang atau produk yang kita punya. Nah, di satu sisi juga banyak ya pedagang-pedagang yang di sekitar kita terkena dampaknya. Coffee shop banyak yang akhirnya tutup, bangkrut karena memang nggak menutupi. Mereka nggak bisa buka coffee shop secara dine in karena sejatinya kan coffee shop itu dine in, orang nongkrong kan. Nah, akhirnya kan mereka harus tutup dengan waktu yang belum tentu ditentukan gitu. Bang Sultan, jadi Anda latar belakangnya mahasiswa? Iya Bu, mahasiswa, Oke. aktivis organisasi juga. Oh, oke. Anda tadi mengatakan bahwa Anda pernah buka warung kopi ya, Ya, tapi kemudian merugi, begitu ya, karena iya. efek pandemi. Tetapi luar biasanya Anda nggak kapok ya? Enggak kapok. Anda nggak karena kapok, Anda justru ekspansi menjual ketan susu. Iya. Pertanyaannya, kenapa Anda kok nggak kapok? Karena kita ini ngerasa bahwa masih muda, Bu. Masih muda, gagal itu suatu hal yang wajar gitu. Kita masih muda, karena kita masih muda, gagal suatu hal yang wajar, dan kita juga belum punya beban yang banyak gitu untuk menanggung beban yang lebih besar. Gitu. Anda beruntung ya, karena banyak sekali pedagang kaki lima itu yang justru menjadikan dagangannya itu adalah sumber nafkah keluarga ya, seperti itu. Keluarga. Nah, tadi Anda cerita bahwa sempat beberapa bulan terakhir ini income anjlok ya, pendapatan anjlok ya. Itu tersisa tinggal berapa persen? Pendapatan Anda? 10% aja. Itu pun kita bisa memulai lagi hanya 3 bulan lah. 3 bulan kita bisa memulai lagi. Kalaupun kita bisa mulai lagi hanya 3 bulan. Jadi sekarang warung Anda tutup? Tutup karena PPKM darurat itu. PPKM darurat. PPKM itu kalau itu Anda berjualan pagi, siang, malam, sepanjang hari atau sore? Jadi, dari pagi Anda tidak bisa buka kedai sama sekali. Anda apa nih, gerobak atau warung atau apa? Gerobak plus kios Ibu juga. Gerobak plus kios. Oke. Ini Anda tidak bisa buka sama sekali dari pagi sampai malam. Nggak bisa sama sekali. Karena kita juga ngelihat kan karena pagi juga nggak memungkinkan juga untuk kita berjualan. Karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing, dan saya pun juga punya kesibukan di kuliah, ya kan. Anda ini kan kategori masyarakat pinter ya, gitu. Ini ada hambatan sosial physical distancing kan. Anda kan bisa pakai online.
Iya, kita bisa sebenarnya Bu tutup secara konvensional iya Bu, tapi pre-order tetap maksudnya promosi secara pre-order teman-teman yang mau mesen ayo kita bisa siapkan barangnya, kita siapkan produknya, kita kirim. Tuh. Jadi masih ada ya, transaksi Masih itu masih ada, berjalan ya. masih berjalan. Jadi Instagram kita pun masih hidup. Tapi secara konvensional makan dine-in kita nggak bisa. Oke. Oke, ini karena beberapa pekan terakhir ini memang ada pemberlakuan PPKM, tetapi sebelum ini kan sudah terjadi pandemi. Anda mensiasati situasi pandemi ini supaya tetap survive bagaimana? Kita ini memang ya dalam mensiasati suatu aturan memang perlulah kita melakukan apa namanya rencana-rencana tertentu lah. Rencana-rencana plan A, plan B, plan C. Untuk gimana caranya tetap bertahan gitu. Banyak hal lah. Kita seperti selalu berkoordinasi dengan orang-orang setempat. Bagaimana nih? Ada gak penggerebekan untuk kita yang terlalu orang-orang berpengalaman? setempat itu siapa ya, Bang Sultan? Nah, orang-orang setempat yang saya maksud adalah orang-orang kayak yang jaga parkir, FBR ya bahasa ini ya, FBR yang memang dia tahu lah informasi, selalu update informasi terhadap situasi yang terjadi baik besok maupun nanti. Biasanya mereka itu ngasih tahu kalau seandainya itu ada Satpol PP, besok ada Satpol PP. Tolong ya jangan terlalu banyak pelanggan gitu. Tolong ya banyakin take away aja, jangan dine in gitu. Misalkan. Itu biasanya sering dikomunikasikan sama mereka dan kita pun coba bagaimana bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Gitu. Jadi itulah coba kita siasati bagaimana kita bisa survive dalam keadaan pandemi seperti ini. Interaksi atau kerjasama teman-teman ini, teman-teman pedagang kaki lima ini tentunya yang dilakukan oleh Sultan ini juga dilakukan oleh teman-teman pedagang kaki lima lainnya juga ya, Bang Sultan ya? Iya. Nah ini ya maksudnya kerjasama yang dilakukan dengan teman-teman dari FBR ini itu seperti apa? Iya, ya seperti tadi Bu, dia akan melakukan Mohon komunikasi. maaf, apakah harus ada setoran gitu? Oh enggak. Jadi gini Bu, Wah, ini maksudnya luar biasa nih. kita yang menjadi saya salut juga ya daripada teman-teman abang-abang saya lah mereka lah, kita punya hubungan baik abang-abang FBR. Mereka nggak minta setoran apa-apa gitu, karena tahu oh nih bocah baru belajar bisnis nih. Wah ini bocah masih pengen mau nih bergerak di tengah pandemi seperti ini. Ya udahlah, akhirnya dibantu sama mereka. Ya udah, mereka hanya aja sewa tempat selama sebulan, hanya itu aja Tapi selepas itu mereka ya udah kita selama kita berdagang, kita nongkrong, ngobrol-ngobrol apa segala macam. Kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka sehingga ada hubungan emosional yang kuat antara kita dengan lingkungan sekitar gitu Bu, dengan lingkungan sekitar yang ada. Jadi suatu hal yang memang menjadi rasa syukur kita sih sebagai pedagang karena ada orang-orang yang memang ngebantu kita gitu di tengah pandemi seperti ini. Artinya di masyarakat itu dalam hal ini pedagang kaki lima dan teman-teman masyarakat ya, termasuk komponen masyarakat gitu, mereka sebenarnya saling bahu membahu ya, saling melindungi begitu ya, Bang Sultan ya. Saling melindungi. Dan itu didasarkan atas pemahaman bersama, pengertian gitu ya. Iya, pengertian bersama. Karena Ini juga kan banyak yang dagang juga. Iya. Ini kan dilakukan oleh teman-teman FBR atau dari komponen manapun kepada semua pedagang kaki lima ya. Kepada semua pedagang kaki lima, tak terkecuali. Karena bukan hanya kita yang kena, semuanya juga kena pasti kalau ini. Cuma kalau kayak coffee shop itu kan kadang-kadang kurang lah punya hubungan emosional dengan orang-orang sekitar. Jadi sering banget kena razia lah mereka. Dan tetap memilih menjadi pedagang kaki lima supaya bisa berbaur dengan sesama masyarakat, atau Anda mencoba untuk naik kelas atau bagaimana? Kita memang selalu pengen jadi pedagang kaki lima, itu enak Bu sebenarnya.
dengan lingkungan sekitar kita merasa nggak ada beban. Beda lah kalau misalkan pengusaha-pengusaha kelas kakap apa segala macam kan bebannya besar. Tapi kalau pedagang kaki lima enggak gitu. Tapi kan namanya manusia ya, apalagi saya mahasiswa pengen terus berkembang apa segala macam. Tapi ya kita lihat ke depannya aja, semoga aja ada rezekinya lah Bu. Ya, didoakan Anda naik kelas menjadi konglomerat masa depan, insya Allah. Amin. Makasih Bu. Amin. Silakan Bang Fauzi. Baik, Mas Sultan, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti saya balik lagi ke Mas Sultan. Siap. Saya terlebih dahulu ke Bang Ali dulu nih, Bang Ali. Kalau dari tema ini pedagang kaki lima tak gentar melawan pandemi. Bagaimana dari teman-teman pedagang kaki lima yang tergabung di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Bang Ali? Apakah betul-betul tidak gentar nih? Ya, saya kira Sultan tadi sudah nyampaikan. Ya. Pedagang kaki lima itu atau pelaku ekonomi rakyat kecil yang lain, ya, itu pasti tidak gentar menghadapi pandemi COVID-19. Yang digentarkan itu ya peraturan pemerintah, PSBB, PPKM, Satpol PP, dan sebagainya itu. Kenapa? Karena daya tahan ekonomi PKL dan pelaku ekonomi rakyat kecil itu day to day, hari per hari, Mas Fauzi. Tatkala kesempatan untuk mengalir rezeki itu ditutup oleh aturan, oleh pemerintah, maka mereka pasti mencari jalan lain sehingga tetap bisa mengalir ekonomi, bisa menghidupi keluarganya. Apa yang dialami Sultan terkait dengan yang diceritakan panjang lebar tadi, itu terjadi di seluruh sentra ekonomi rakyat dan kawasan ekonomi strategis di tanah air. Dulu, 2015, mungkin Pak Fauzi, Mas Sultan, Mbak Ratu Ratna Damayani pernah ingat ada kerusuhan PKL di kawasan Monas, Jakarta. Gitu? Waktu itu saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia seakan-akan tertuduh sebagai aktor di balik layar teman-teman di sana. Sebenarnya sangat simpel. Di semua sentra ekonomi rakyat, baik itu kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, yang namanya quote-unquote, mohon maaf nih, ya, premanisme itu ada. Premanisme dalam konteks memang kawan-kawan ini saling berhubungan emosional, saling membutuhkan, dan saya sudah sejak 10 tahun, 9 tahun yang lalu menyampaikan bahwa premanisme yang ada di kawasan ekonomi rakyat dan sentra ekonomi ini tidak boleh diberangus. Harus dilakukan pendekatan secara manusiawi, kita rekrut dan kita lembagakan. Jadi Pak Sultan tadi secara jujur menyampaikan terhadap apa yang dilakukan selama menyiasati peraturan pandemi sehingga ekonominya berjalan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pandemi COVID-19 ini, Mas Fauzi, beda dengan dampak ekonomi akibat krisis 97-98. Tatkala 97-98, Pak Sultan dan kawan-kawan dibiarkan sama Pak Harto sebagai presiden waktu itu, menjamur, tumbuh di mana-mana, di semua tempat. Sehingga waktu itu pedagang kaki lima itu jumlahnya langsung melonjak, dan sampai hari ini ada sekitar 25 juta di seluruh kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. 97-98 PKL dan pelaku ekonomi rakyat kecil menjadi bantalan ekonomi nasional, menjadi pahlawan ekonomi negara kita. Namun pandemi COVID-19 ini yang terawal dan terburuk terdampak secara ekonomi adalah PKL dan pelaku ekonomi rakyat yang lain. Oleh karena itu, kita minta kepada pemerintah untuk segera menangani ini dengan sebuah
tata kelola yang baik dan benar, tidak represif, tidak dengan kekerasan, tidak dengan menakut-nakuti rakyat. Saya jujur tidak setuju dengan apa yang dimintakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Fadli kepada gubernur untuk memberikan sanksi pidana di perda COVID-19. Rakyat jangan ditakut-takuti, cukup pendekatan humanis, sosialisasi yang baik, diajak dialog secara persuasif. Saya yakin orang seperti Pak Sultan ini dan KL di Sultan Air memiliki karakter dan jati diri yang kuat. Tatkala diajak dialog, menentukan nasib dan masa depannya, mereka juga akan taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pak Dokter Ali Mahsun, ini saya garis bawahi jadi paparan Anda tadi. Jadi yang digentari atau yang membuat gentar teman-teman pedagang kaki lima itu justru bukan COVID ya, Pak, tetapi Betul. aturan. Betul. Tetapi persoalannya COVID itu sendiri kan menjadi sesuatu hal yang memang harus diantisipasi, Pak. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama begini, saya ini dokter ahli kekebalan tubuh. Alumni Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang, S2-nya di FKUI Jakarta. April tanggal 8 2020, saya sudah menulis di harian terbit Jawa Pos Radar Kediri dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa COVID-19 ini adalah virus tipe RNA yang memiliki potensi mutasi sangat tinggi, punya sifat bisa sembuh sendiri melalui mekanisme daya tahan tubuh. Oleh karena itu, menghadapi COVID-19, kuncinya cuma satu. Bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, jiwa hati kita tenang, damai, dan tentram, tidak boleh panik, takut, atau galau. Sekali lagi saya sampaikan, pedagang kaki lima, ojol, home industri, dan pemulung atau pelaku ekonomi rakyat kecil itu gentarnya bukan dengan COVID-19, tapi dengan tata aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, baik itu PSBB, PPKM, PPKM darurat yang dilakukan di lapangan secara represif, bahkan banyak lapak yang dibongkar, disidangkan, tukang bubur, pedagang bakso di Sukabumi denda 5 juta. Jadi PKL ekonomi rakyat itu Mbak Mia dan Mas Fauzi, karena anak istrinya di rumah menunggu beras. Kalau mereka nggak berjualan, itu mereka nggak bisa menghidupi dan tidak bisa mengisi perut keluarganya. Bulan Mei tahun 2020 saya masih ingat, di Jakarta Pusat, ada salah satu PKL dikejar-kejar Satpol PP, mereka berteriak, dan itu sempat viral di media sosial. Kalau saya diam di rumah, mati kelaparan. Kalau saya berjualan, mati kena COVID. Artinya begini, jalan keluar terbaik adalah antara penanganan kesehatan, penyelamatan jiwa rakyat dan bangsa ini, pemerintah fokus untuk menyiapkan penata laksanaan penanganan COVID secara medis dari sisi testing, tracking, dan treatment. Kemudian pemerintah tidak boleh menyampaikan informasi yang bisa membuat panik rakyat. Mohon maaf ini Mbak Mia, saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan POM Republik Indonesia yang menarik rekomendasi obat yang selama ini dipakai pasien di rumah sakit dari Tiongkok. Itu mestinya nggak perlu disampaikan ke publik. Membuat keraguan-raguan. Kemudian kedua, secara ekonomi, pemerintah tidak perlu menutup usaha ekonomi rakyat. Cukup kalau mau bekerja. Mohon maaf nih, saya sampaikan kepada Gubernur Anies Baswedan. Cukup di Pasar Tanah Abang, di pintu masuk, ada satgas COVID. Pak, pengunjung yang tidak pakai masker,
dikasih contoh, diingatkan, kalau nggak pakai masker, dikasih masker sama Satgas. Teman-teman pedagang, petani, hub industri, pemulung, nelayan, ojol, dan yang lainnya harus menjalankan protokol kesehatan. Artinya di sini, mohon maaf, artinya di sini tetap para pedagang kaki lima itu dimaksudkan untuk tetap melakukan aktivitas, tetapi dengan menegakkan prokes, begitu Pak Dokter? Betul, begini, untuk menghadapi COVID ini sebenarnya sangat simpel. Ya. Saya anggap pemerintah ini mengalami kepanikan. Jadi Pak Jokowi ini mengalami panik sindrom menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kebijakannya aneh-aneh, ada PPKM darurat, sekarang level 4 dan sebagainya. Sederhana, Pak. Satu, ya, kita harus tenang, tidak boleh panik. Kedua, perilaku sehat. Perilaku sehat itu artinya asupan gizi bagus, kemudian mentaati protokol kesehatan. Nah ini kalau untuk para pedagang kaki lima, Pak, seolah-olah nanti kan jangan sampai disalahpahami bahwa seolah-olah dengan melakukan regulasi sikap mental yang tenang, tidak panik, bersyukur, begitu, seolah-olah automatically tidak akan terkena COVID gitu. Artinya itu kita sepakati yes gitu Pak. Tetapi dan sampai muncul kesalahpahaman bahwa pedagang kaki lima asalkan bersyarat yang disebutkan tadi, mereka bisa tidak terkena COVID gitu. Nah ini yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang Bapak pimpin apa Pak? Supaya mereka tetap bisa berjualan, mereka kemudian terlindungi secara regulasi. Nah ini kemudian ya mereka tidak terpapar virus gitu Pak. Saya bulan April 2020 sebagai Ketua Umum APLI sudah mengeluarkan surat edaran dan perintah kepada 514 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Indonesia. Seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia, ya. Pak, 514. Satu, ya, tetap mendampingi pedagang kaki lima untuk berjualan mengalir rezeki. Yang kedua, membangun komunikasi secara intensif kepada pemerintah kabupaten kota serta Satgas COVID-19. Karena tatkala kawan-kawan pedagang kaki lima terkena aturan PSBB, PPKM, dan PPKM darurat, secara otomatis mereka punya resiko yang paling besar untuk terjerat tata aturan itu. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah berhenti untuk memberikan perintah kepada DPD APLI Kabupaten Kota dan secara langsung, baik turun gunung sendiri, Mbak Mia, atau melalui media, saya sering live Facebook, saya juga sering diundang oleh radio, baik swasta maupun radio pemerintah. Saya minta pedagang kaki lima tetap optimis, tetap move on, tetap berjualan dengan selalu taat protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Saya ini dapat laporan dari seluruh tanah air. Yang nasi goreng, yang warung Tegal, yang pecel lele, semua kawan-kawan mengeluh. PPKM darurat ini sama dengan beban paling berat selama menghadapi wabah corona. Kenapa? Karena diberlakukan secara represif, lapaknya ada yang dirusak, disidang kena denda, bahkan ada salah satu PKL karena nggak punya denda memilih di penjara 5 hari dan ditakut-takuti di lapangan. Kemudian tabungan mereka sudah habis dan mereka selalu meminta kepada saya, Pak Dokter, mohon kita disampaikan kepada pemerintah untuk dapat bantuan sosial sembako diperluas, bukan hanya yang tercatat di Kementerian Sosial. Itu yang disampaikan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian pula bantuan UMKM yang 1,2 juta per UMKM. Saya minta diperluas sampai 20 juta, dan itu melibatkan organisasi pemangku kepentingan yang selama ini mengayomi mereka. Kalau tidak, mohon maaf, saya belak-belakan. Banyak yang tidak efektif, salah sasaran. Datanya fiktif, bahkan orang yang tidak mendaftar pun itu bisa masuk ke rekeningnya. Oleh karena itu,
Yang paling penting, teman-teman pedagang kaki lima di seluruh tanah air, juga Pak Sultan, harus tetap optimis. Tetap berjualan, taati peraturan. Segera vaksinasi. Dan saya kira ini merupakan kesempatan Anda untuk bangkit dan menjadi penentu ekonomi Indonesia. Dokter Ali, nah Ya. ini luar biasa konsep tentang pemberdayaan dan pendampingan pedagang kaki lima yang diinisiasi oleh asosiasi yang Bapak pimpin. Gitu. Jadi di tengah atau dalam situasi COVID seperti ini sekarang saat ini, gitu, apalagi kemudian didera dengan pelaksanaan PPKM darurat secara real, itu kondisi dari 25 juta tadi yang Bapak sebutkan. Saya malah membaca di sebuah media online anggota yang Bapak pimpin itu sampai 28,6 juta, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu seperti apa situasinya sekarang? Dalam pekan ini kita melihat teman-teman pedagang kaki lima di Rangkas Bitung sudah mengibarkan bendera putih tuh, Pak. Apa artinya ini, Pak Dokter? 70% kawan-kawan gulung tikar. Ya. Artinya? Tidak berjualan lagi dan beralih profesi. Ada yang menjadi petani, buruh tani, ada yang menjadi kuli bangunan, ada, mohon maaf, mereka karena tuntutan keluarga, ada yang menjadi pemulung. Yang 30% tetap berjualan, dan mereka sudah mengambil sebuah inisiasi untuk memanfaatkan teknologi digital, membangun komunitas di lingkungan mereka masing-masing, per RT, teman-teman di masjid, di pengajian, di Karang Taruna, teman-teman sekolah, dan sebagainya. Jadi kondisi hari ini seperti saya katakan tadi, ekonomi rakyat kita secara total 60-70% gulung tikar. Sudah masuk zona ambang merah ekonomi rakyat. Jikalau dibiarkan Mbak Mia, ini menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia. Hasil riset lembaga indikator politik 5 bulan yang lalu menyampaikan bahwa 55% penduduk Indonesia dari 170 juta, atau menurut pandangan saya 60% dari total penduduk atau 170 juta rakyat Indonesia hari ini sudah mengalami kebutuhan pangan keluarganya. Mbak Mia buka kembali statement dari Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat pada bulan Agustus 2020, tatkala Presiden Jokowi memulai meninjau vaksin. Beliau menyampaikan, Pak Presiden, sebelum ada pandemi, hanya 25% rakyat Jawa Barat yang butuh bantuan pemerintah. Vaksinasi nggak ada gunanya, Mbak Mia. Tatkala gizi rakyat lapar dan kekurangan gizi, respon kekebalan tubuhnya tidak efektif. Oleh karena itu, berapapun yang dibutuhkan oleh negara, Pak Jokowi mau utang luar negeri 10.000 triliun, monggo. Mau pinjam ke IMF 20.000 triliun, monggo. Asal rakyat dan bangsa ini selamat, perutnya terisi dengan kenyang, UMKM informal bergerak efektif, resesi ekonomi segera selesai, dan yang paling penting lagi, saya tidak mau melihat apa yang terjadi di Mangga 2, tanggal 6 Juni 2021. Antar rakyat kita, antara ojol dan debt collector akan bau hatam gara-gara tunggakan leasing. Ini yang harus dipikirkan oleh Presiden. Oleh karena itu, saya minta Presiden Jokowi ambil tongkat komando sebagai Panglima tertinggi, penanganan COVID-19, penanganan resesi ekonomi nasional, dan penanganan ambruknya UMKM di negeri ini. Pak Jokowi itu laksana Raja Indonesia, Mbak Mia. Kepala negara juga kepala pemerintahan. Apapun bisa dilakukan Pak Jokowi.
Iya. Asal untuk rakyat bangsa dan negeri ini tidak ambruk, kami APKLI dan seluruh pedagang kaki lima akan mendukung Pak Jokowi. Tapi kami tidak ingin rakyat yang lapar, rakyat yang miskin, itu ujung dan akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Kami juga tidak mau melihat ada anak-anak bangsa tidak bisa sekolah gara-gara keluarganya tidak mendapatkan pendapatan ekonomi akibat pandemi corona. Bagaimana dengan tadi itu yang Bapak sudah sebutkan tentang turunnya daya beli masyarakat, yang itu juga pasti berimbas dengan transaksi yang bisa didapatkan oleh pedagang kaki lima. Jadi begini Mbak Mia, satu sisi ekonomi rakyat tidak bergerak. 64,5 juta menurut Islamic Development Bank Juli 2020, 48,6% ambruk. Itu bulan Juli 2020. Artinya apa? 32 juta UMKM ambruk mempengaruhi pendapatan rakyat dan bangsa Indonesia. Ada ratusan juta rakyat bangsa Indonesia mengalami penurunan daya beli yang semakin hari semakin turun. Oleh karena itu, dampak dari kebijakan pemerintah ini diperparah dengan semakin turunnya dari waktu ke waktu daya beli masyarakat. Yang kedua, di Republik ini unik, Mbak Mia. Pandemi COVID-19 ini jumlah orang kaya semakin banyak. Jumlah orang miskin semakin besar. Artinya ada yang aji mumpung. Tega melihat penderitaan rakyat dan bangsa ini untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, saya terus mendorong kelompok yang punya penghasilan tetap, pegawai negeri, karyawan pabrik, dan kelompok menengah ke atas. Jangan menahan diri. Ayo cepat-cepat belanja ke lapaknya rakyat. Jangan ke yang lain. Ayo kita dorong gerakan untuk donasi uang untuk sekolahnya anak-anak yang keluarganya kehilangan mata pencarian, donasi beras atau jumputan beras nasional untuk rakyat di lingkungan kita yang tidak punya beras. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jokowi, saatnya Pak Jokowi duduk satu meja dengan para tokoh pemangku kepentingan organisasi UMKM informal, organisasi ekonomi, organisasi profesi kesehatan, kedokteran, kefarmasian, virologi, dan para ahli yang lain. Duduk satu meja melumerkan diri, tidak apa-apa. Pak Jokowi dulu juga rakyat biasa. Duduk, menentukan sikap, untuk disampaikan kepada rakyat yang bisa mendinginkan, sehingga kita tidak mau mendengar lagi, Mbak Mia. Menko Kesra menyampaikan jauh-jauh hari PPKM diperpanjang akhir Juli. Tapi dibantah oleh menteri yang lain. Untuk memperpanjang PPKM darurat harus dihitung betul-betul. Sampai baru kali ini saya melihat tata kelola di Republik ini. Perpanjangan kebijakan atau penghentian kebijakan diumumkan jam 7 malam menjelang habisnya masa kebijakan. Ini artinya Pak Jokowi harus mengambil tongkat tertinggi, kendalikan penanganan COVID, baik secara ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya. Sangat tampak sekali tidak ada kongruen dalam pemerintahan Republik Indonesia ini. Saya hanya khawatir, desas-desus yang ada ketidakkompakan, kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Sekali lagi, Mbak Mia, saya sampaikan kepada PKL di seluruh tanah air, kalian harus tetap optimis, tetap berjualan apapun yang terjadi, taati prokes, dan lakukan vaksinasi COVID-19. Iya. Yakinlah, kalian pahlawan Indonesia. Ya. Pak Dokter, apakah dengan dibebaskannya
para pedagang kaki lima itu untuk tetap berjualan? Artinya mereka tidak mendapatkan, tidak dikenai peraturan PPKM. Itu menjadi solusi besar untuk untuk pedagang kaki lima itu recovery atau bisa tetap eksis begitu? Apakah pencabutan PPKM ini atau khusus untuk pedagang kaki lima gitu, mereka tidak dikenai peraturan PPKM ini, itu apakah menjadi solusi besar untuk mereka bisa recovery? Jadi bagi PKL itu Mbak Mia, diberi kesempatan boleh berjualan itu surga. Ya, begitu Sultan. Diperbolehkan jualan di suatu tempat bagi PKL itu surga. Oleh karena itu, yang paling mendasar, yang paling penting, bupati wali kota jangan hanya membangun pencitraan, jangan hanya melakukan hal-hal yang bisa merugikan rakyat, berikan kesempatan kepada rakyat yang memilih kalian untuk berjualan dengan mentaati protokol kesehatan. Soal adanya kekhawatiran penularan virus? Jadi begini, virus ini ditularkan melalui droplet. Droplet itu kalau kita batuk, kalau kita bersin, virusnya keluar terus masuk ke saluran nafas kita, bisa masuk. Itu satu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, dengan mentaati prokes, memakai masker, ada sabun di tempat lapaknya pedagang kaki lima. Kemudian pembelinya juga sadar. Kalau nggak sadar sudah 1 tahun 4 bulan, Mbak. Pasti sadar lah. Manusia itu kan punya hati nurani. Dengan dibukanya kembali PKL boleh berjualan dengan waktu yang cukup panjang. Ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat kita ini akan segera bergerak kembali dan itu mengurangi resiko melonjaknya kemiskinan dan ancaman kelaparan massal. Pedagang kaki lima hanya butuh diperbolehkan berjualan. Mereka hari ini, Mbak, sebagian besar juga nggak mendapatkan bantuan pemerintah, baik UMKM maupun bantuan sembako. Begitu. Kalaupun dilakukan razia, mungkin razia peralatan prokes mungkin ya Pak Dokter ya? Kasih contoh, Mbak. Saya bilang kasih contoh, kasih tauladan. Mbak kan nyaksikan sendiri. Tatkala Polda Metro Jaya mengumumkan soal PPKM darurat di DKI Jakarta, itu tidak ada contoh yang baik. Ada aparat yang tidak pakai masker, merokok di belakangnya yang mengumumkan. Itu satu. Ya. Yang kedua, tatkala ada rahasia justisia, cukup yang tidak pakai masker diingatkan. Dikasih edukasi secara persuasif. Kalau dia bilang nggak punya masker, dikasih masker dipakaikan. Kalau ini terjadi, kemudian di-share ke viral, menjadi contoh bagi pedagang kaki lima yang lain. Jangan terus lantas digusur lapaknya, disemprot pakai kendaraan pemadam kebakaran. Rakyat lama-lama juga marah kalau begitu, Mbak. Ya, begitu. Ya. Nah, advokasi dan pendampingan apa yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ini pada para PKL? Yang pertama, kita ada lembaga bantuan hukum kaki lima Indonesia, dan itu sudah saya perintahkan aktif di semua DPD. Tatkala ada pedagang kaki lima yang menghadapi persoalan hukum. Yang kemarin kena tuntutan untuk membayar denda 5 juta, itu termasuk didampingi juga? Saya perintahkan kepada DPD Aplik Kota Tasikmalaya untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Walaupun pada ujung dan akhirnya pedagang bubur dan pedagang bakso di sana mencari pinjaman keluarga dan yang lainnya, mengumpulkan dana 5 juta untuk denda ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Jadi kita lakukan pendampingan dari hulu hingga hilir, Pak Dokter, apakah yang tadi disampaikan itu termasuk bagian dari manifesto revolusi ekonomi kerakyatan yang Bapak
sampaikan gitu. Kan ada saya baca di media online bahwa Bapak memiliki sebuah manifesto begitu kan Pak, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Revolusi Ekonomi Kerakyatan. Jadi hasil Munas kelima AKLI di Depok 15-17 April 2017 itu hanya satu dan tunggal. Revolusi Kaki Lima Indonesia. Apa artinya itu Pak? Sebuah perubahan mendasar, usaha pedagang kaki lima dalam tempo secepat-cepatnya maju, berkembang, dan unggul menghadapi era perekonomian global. Dan hari ini memang saya akan mendorong sebuah revolusi ekonomi rakyat Nusantara untuk menjadi benteng utama menghadapi genosida ekonomi bangsa kita, dampak dari sebuah pemaksaan one world digital economy. Seperti saya katakan tadi, rakyat harus dilibatkan secara langsung menggerakkan roda ekonomi. Rakyat harus diberi kesempatan memiliki saham dan mendapatkan dividen. Rakyat harus mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, dan yang paling penting, pendampingan dari hulu hingga hilir dengan gerakan ekonomi dari dan oleh rakyat. Basisnya adalah komunitas terhilir, klaster spesifik ekonomi rakyat. Untuk sektor pedagang kaki lima, Pak, untuk sektor pedagang kaki lima yang relevan dengan revolusi ekonomi kerakyatan yang Bapak sampaikan, itu sudah sejauh apa Pak terrealisasinya Pak? Dan sekarang kawan-kawan sudah merealisasikan di tempatnya masing-masing, membangun basis komunitas di lingkungan teritorial terkecil di wilayahnya masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan Sultan. Dengan teman-teman di masjid, dengan teman-teman di RT RW, dibangunlah komunitas dengan teknologi digital yang semi online, semi offline. Saya ini juga melakukan di komplek tempat tinggal saya, Mbak. Selama 1 tahun 4 bulan ini, saya melalui istri saya belinya juga di tempat pengajian, di tempat dia ngajar Iqra di salah satu sekolah SMP di Jakarta, lewat RT RW, lewat satpam dan sebagainya. Artinya, jejaring laba-laba ekonomi rakyat dengan pendekatan based on business profesional, disupport teknologi, basis ekonomi terhilir, klaster spesifik ekonomi. Ini kunci dan senjata utama untuk menghadapi digital ekonomi, dan nantinya kekuatan ini, Mbak Mia, bukan sekedar kekuatan rakyat biasa, tapi kekuatan ekonomi rakyat yang sangat dahsyat, bahkan bisa menjadi kekuatan raksasa ekonomi dunia. Saya kasih contoh satu. Saudara Nadiem, hanya 600.000 anggota Gojek. Dia bisa memglorifikasi atau mengkloning ini menjadi sebuah bisnis, the big data bisnis yang begitu besar. Itu hanya 600.000 anggota Gojek waktu itu. Kita bisa bayangkan, Mbak Mi. Petani, nelayan, pedagang pasar, pedagang di tempat wisata, home industri, termasuk pemulung. Saya juga kerjasama dengan Asosiasi Pengelola Sampah Indonesia. Kebetulan senior saya di situ ada. Maka yang paling penting hari ini, rakyat kita dampingi, Mbak Mia. Ekonomi rakyat kita pagari rapat-rapat. Asing monggo masuk. Tapi harus kula nuwun. Harus ketuk pintu. Sampaikan maksud dan tujuannya. Kalau baik, kita siapkan karpet merah. Silakan bekerja sama. Tapi tidak boleh merenggut ekonomi rakyat. Prinsip kerjasamanya adalah sejajar, kemanusiaan, dan untuk rakyat, bangsa, dan negeri ini. Sepanjang ini kita jaga, rakyat kita solid, insya Allah. Kiamat nggak akan terjadi di Indonesia. Dan saya hakul yakin, tidak lama lagi, ada sebuah kebangkitan di negeri ini memasuki era baru. Era
rakyat sejahtera berkeadilan. Karena seluruh tatanan dan kesadaran hari ini sudah terbangun dari Sabang sampai Merauke, Mbak Mia. Dikit lagi nih Pak Dr. Iya. Ali. 25 juta anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ini sebenarnya profil mereka atau konfigurasi ini siapa nih Pak? Seperti apa sih pedagang kaki lima tuh, yang dimaksud pedagang kaki lima tuh yang bagaimana Pak? Berdasarkan hasil Munas ke-5 April 15-17 April 2017, kita melakukan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga karena 98% pedagang di pasar tradisional, di pasar rakyat, di pusat perbelanjaan, itu lapaknya bukan milik sendiri. Mereka siapapun yang hari ini usahanya masuk mikro dan informal, serta lapaknya bukan milik sendiri, termasuk di dalamnya adalah warung kelontong di rumah rakyat. Karena itu sektor mikro. Oleh karena itu, kita sekarang pendampingannya Mbak Mia, satu berbasis kawasan wilayah teritori. Kawasan kuliner, kawasan wisata, kawasan pasar, kawasan keramaian, kawasan pemukiman, kawasan rumah susun, juga kawasan yang menyangkut persoalan warung kelontong dan yang lainnya. Sebenarnya kami ini hanya butuh komitmen dan politik will penguasa cukup 10%. Saya sudah sekian kali sejak tahun 2012. Perpres 125/2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Umurnya sudah 9 tahun tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Padahal Perpres ini adalah tata peraturan perundang-undangan yang seharusnya lahir sebuah instruksi presiden. Kenapa? Karena sudah 9 tahun tidak dijalankan. Perintahkan kepada bupati wali kota se-Indonesia dan gubernur untuk membuat perda dari Perpres 125/2012. Tatkala Perpres ini dijalankan, Mbak Mia, teman-teman pedagang kaki lima memiliki surganya, tempat jualan yang pasti secara hukum. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 Desember 2012. Perpres itu termasuk undang-undang. Kalau pemerintah tidak menjalankan undang-undang, dia melanggar undang-undang. Tapi ini nggak pernah dihirau oleh pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah pusat pun 13 kementerian yang terlibat di situ, Mbak ya. Ada yang tidak tahu kalau ada Perpres. Apa isi Perpres itu yang menguntungkan pedagang kaki lima, Pak Dokter? Yang pasti di Perpres ini pedagang kaki lima diakui sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. Yang kedua, hak mendapatkan tempat untuk berjualan di setiap wilayah kabupaten kota dengan ketentuan jam dan waktu yang diatur oleh peraturan daerah. Tidak ada gunanya, Mbak, KUR 250 triliun tahun 2021 ini kalau Presiden Jokowi tidak memutihkan BI checking, tidak memutihkan bunga bank yang ditanggung oleh PKL dan pelaku ekonomi rakyat. Karena 1 tahun 4 bulan ini, hampir 95% kredit rakyat macet. Dan itu BI checkingnya pasti terganjal. Lantas 250 triliun itu kemana larinya? Itu ada subsidi negara, 12% dari APBN. Kita bisa hitung 12% dari 253 triliun, berapa triliun yang akan hangus uang negara. Kalau dari data Bapak, apakah
kira-kira berapa jumlah anggota dari asosiasi ini yang macet kreditnya, Pak? Sebelum pandemi dan setelah pandemi. Saya bilang tadi Hampir semua ya. 90% macet. Nggak, artinya ini dalam kondisi sekarang kondisi darurat. Ketika tidak pandemi, ini bagaimana perjalanan kredit para anggota asosiasi Bapak? Apakah profilnya bagus? Jadi begini, Mbak. Rakyat kecil itu tidak pernah lupa jasa siapapun. Kalau ada yang berjasa, dia tidak pernah lupa dan tidak berkhianat. Sepanjang usahanya tidak bangkrut, sepanjang tidak ada force major, kebakaran dan yang lainnya, mereka pasti bayar hutang. Tentunya harus ada pendampingan. Tanpa pendampingan, memang ada resiko untuk macet. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, jangankan kredit dengan bunga murah KUR hanya 6-7%, atau LPDB hanya 3-5%, atau kemitraan BUMN 3%. Rentenir yang hari ini ambil 1 juta terima 500, sore 2 juta, itu diambil sama pedagang kaki lima. Artinya apa? Saya sudah sampaikan kepada semua kepala daerah, bupati, wali kota. Saatnya kalian ini menjadi garantor untuk rakyat mendapatkan kredit di bank miliknya negara. Kemarin di Badan Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kementan juga saya sampaikan. Untuk petani harus ada ekosistem petani, harus ada ekosistem pedagang. Sehingga keberadaan negara itu, Mbak Mia, the next future, itu hanya sebagai garantor dan regulator. Oh ini loh, komunitas petani dijamin sama Menteri Pertanian bisa mendapatkan KUR dari Bank BRI. Warung Tegal, kuliner, soto, Lamongan, dan sebagainya dijamin sama Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UMKM bisa mendapatkan KUR jaminan dari BRI. Nanti negara itu gitu-gitu aja, Mbak. Nggak perlu yang ngatur pating dermet-dermet sampai sekarang ini, gitu. Oleh karena itu saya minta ekosistem ini dibangun oleh pemerintah. Jangan ekosistem rakyat hari ini kedodoran menghadapi digital ekonomi, pemerintah memanjakan startup yang ada. Ini sangat tidak adil. Jangan pernah mimpi digital ekonomi bisa menguasai ekonomi rakyat Indonesia. Dan ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah, sudah waktunya keadilan ekonomi diguyurkan ke ekonomi paling bawah. Hari ini saya berharap dengan pandemi COVID-19 ini, kesempatan yang sangat besar. Tatkala saya koordinasikan forum organisasi ekonomi rakyat kecil Nusantara, mereka betul-betul hari ini menjadi sebuah oportunitas untuk bersama dan solid melangkah bersama-sama, dan nanti saya pimpin sekretariat bersama, dan saya berharap soliditas, kebersamaan, gayung bersambut, dan itu nanti saya siapkan holding sosial ekonomi rakyat Nusantara. Pak Terima Dr. kasih. Ali, sangat komprehensif konsep pemberdayaan pedagang kaki lima yang sekarang asosiasinya Anda pimpin. Ini pertanyaan terakhir. Ini mungkin tidak langsung berkenaan dengan topik kita pada malam ini, tapi background pertanyaan ini sangat mempengaruhi jawaban-jawaban dari Pak Dokter. Ini bagaimana ceritanya nih Pak Dokter kemudian mengurusi pedagang kaki lima? Apa persamaan dokter dan pedagang kaki lima ini? Yang pertama, saya ini hidup dari keluarga serba terbatas. Saya sejak madrasah ibtidaiyah sudah menjadi pedagang kaki lima, tukang bakuli bangunan, cat mobil, tukang aki, petani, juga pernah menjadi tukang ngambil pasir di kali Sungai Brantas, bahkan sampai semester 5
di Fakultas Kedokteran saya masih menjadi supir angkutan pedesaan. Saya pernah menjadi PKL Kerupuk, PKL Asongan, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang dibesarkan di lingkungan keluarga yang selalu kedua orang tua saya memberikan sebuah pesan. Lebih baik tidak makan daripada menjual harga diri dan martabat kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, saya memang tidak ada rencana sama sekali, dan waktu itu saya sebagai Chairman House of Indonesia, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Barisan Indonesia, Barindo, kawan-kawan datang ke kantor di Utan Kayu, menyampaikan bahwa Munas APRI keempat terlambat 2 tahun. Saya bilang, pakai kantor saya, dan akan saya bantu mencarikan pembiayaan penyelenggaraan Munas keempat di Semarang tanggal 12-14 Maret 2011 yang dibuka oleh Menko Perekonomian, dihadiri Wakil Ketua DPR Priyo dan Mas Taufik Kurniawan serta Ketua DPD RI Pak Irman Gusman. Intinya singkat cerita begini, Mbak Mia. Almarhum Almarhum Mas Adi Sasono begitu mendengar Dr. Ali Masun MBiomed terpilih jadi Ketua APRI, beliau langsung sujud syukur. Satu-satunya dokter yang berkenan ngurusi PKL meninggalkan profesi. Bagi saya pribadi, hidup saya ini hanya mengalir seperti air. Saya anggap dan saya terima dengan ikhlas ilmu kedokteran yang saya terima memang diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengobati penyakit fisik manusia, tapi mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil kaula alit Indonesia yang di negerinya sendiri, di negeri yang kaya raya, tersubur, tapi hak-hak ekonominya masih terbatasi oleh sebuah kepentingan, baik kekuasaan maupun kepentingan yang lain. Dan saya nyaman, saya sudah 10 tahun jadi Ketua Umum APRI, dan banyak yang menyampaikan lebih baik jadi dokter daripada menjadi Ketua Umum APRI. Secara materialistik, materialisme memang iya. Tapi bahagia itu sederhana, Mbak Mia. Bahagia itu indah dan sederhana, hidup bermanfaat bagi yang lain. Saya mengalir, memimpin pedagang kaki lima, memimpin UMKM di Sultanah Air, Laksana Air. Saya juga menjalar seperti akar di bawah tanah. Dimanapun saya hadir, saya berharap bisa dirasakan kemanfaatannya untuk kehidupan rakyat kecil kaula alit di seluruh bumi Indonesia. Begitu, Mbak. Luar biasa. Ini pilihan perjuangan pengabdiannya Pak Dr. Ali Masun ini juga revolusioner ini ya. Insya Allah Pak, di bawah kepemimpinan Bapak, teman-teman pedagang kaki lima dapat semakin berdaya dan bisa mendampingi mereka selama pandemi ini dan sampai keluar dari krisis nanti. Terima kasih, matur suwun Pak. Saya kembali. Iya, sami-sami Mbak. Fauzi. Salam optimis. Jangan menyerah. Iya. Bangsa kita ini bangsa ayam jago tanah, Pak. Bangsa Garuda, bukan burung emprit atau bebek. Kita tuh lebih baik mati daripada pulang ke wirangan. Begitu. Tapi selama ini kita diadu domba aja. Oleh karena itu kita harus bersatu. Jadi Sultan, salam buat kawan-kawan di Jakarta Utara. Ya, nanti saya sambangi, saya ngopi dan ngerokok di sana. Ya. Silakan closing statement kepada Mas Sultan dan langsung ke Pak Dokter ya, Mas Fauzi. Iya, silakan. Karena kita sudah 1 jam lebih dan tidak terasa, tentu masih banyak informasi yang kita gali, tapi waktu yang harus kasih kita. Untuk itu, di akhir sesi kita minta closing statement singkat saja dari Bang Ali dan Mas Sultan. Mas Sultan dulu, silakan Mas. Ya, boleh. Pesan-pesan untuk pemirsa Mas.
Bang Fauzi lah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora telah memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan sedikitlah cerita dari pedagang kaki lima yang memang notabene itu saya sebagai juga mahasiswa, sebagai aktivis juga dan juga mulai bergerak dalam dunia entrepreneur. Bagi saya ini menjadi satu hal yang menantang gitu, suatu tantangan yang lebih, karena dalam hidup itu kita tidak hanya monoton jalannya, tapi kita sukai tantangan. Karena dalam Al Ankabut ayat 69 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik gitu. Orang-orang yang berupaya untuk selalu berbuat baik, orang yang berupaya pada jalan-jalan kebenaran, maka disitulah kita hendaknya mencari ridha Allah. Itu aja sih sederhananya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Sultan. Dilanjutkan ke Bang Ali. Yang pertama, saya terima kasih telah diberikan kesempatan dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada pedagang kaki lima, rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya minta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, pedagang kaki lima, UMKM dan informal, tetap optimis, tetap move on, bekerja, berjualan, berkail ekonomi untuk menghidupi keluarga dan mensekolahkan anak-anak generasi penerus bangsa. Kalian tidak boleh mengandalkan negara, karena negara kita belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan bangsanya. Kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di saat bangsa dan negeri ini mengalami kegawat daruratan dampak pandemi corona, ambil langkah secepat-cepatnya, selamatkan jiwa rakyat, perut rakyat, ekonomi bangsa. Jangan sampai menjadi hal yang bisa memporak-porandakan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita yang ujung dan akhirnya ongkosnya terlalu mahal untuk eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pak Jokowi, jangan represif. Bapak hadir sebagai presiden berangkat dari pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima. Pak Jokowi harus kembali berpihak manusiawi kepada PKL dan pelaku ekonomi rakyat yang lain. Terima kasih Mbak Mia, Mas Fauzi, Pak Sultan. Salam hormat saya kepada teman-teman PKL di Jakarta Utara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mia mungkin bisa menanggapi singkat. Sudah panjang dari Pak Dr. Ali Mahsun dan Mas Sultan ya. Dari sini bisa dilihat secara nyata bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar karena rakyatnya memiliki ketangguhan yang luar biasa. Karena rakyatnya kuat. Tadi dijelaskan, diceritakan, dipaparkan oleh teman pedagang kaki lima yang diwakili oleh Sultan dan oleh Pak Dr. Ali Mahsun, bahwa pedagang kaki lima yang merupakan representasi dari grassroots yang memiliki jiwa produktif, mereka mandiri. Mereka tidak mengandalkan pemerintah. Mereka bisa survive, mereka bisa menjalankan kehidupan ekonominya secara mandiri. Dan ketika dalam situasi seperti saat ini, mereka juga tetap berusaha untuk survive meskipun tertatih-tatih seperti itu. Adanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang tentunya bisa memberikan advokasi, bisa memberikan pendampingan. Ini memberikan sebuah celah segar bagaimana para pedagang kaki lima yang merupakan masyarakat grassroots yang produktif ini bisa terwakilkan suaranya untuk mendapatkan sikap pemerintah yang lebih adil, sikap pemerintah yang semestinya
berpihak kepada rakyat yang selama ini tidak ngerusuhi, tidak merepoti pemerintah. Mereka mandiri, mereka hidup sendiri, mereka dengan modal kecil mereka kelola, sehingga dari modal itu mereka bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya. Tetapi tiba-tiba sekarang dengan adanya aturan yang dianggap represif, mereka merasa buntu. Mereka butuh jalan keluar. Dan kehadiran dari asosiasi, kehadiran dari paguyuban dan perhatian dari atensi semua publik yang memiliki concern tinggi terhadap situasi yang ada saat ini tentunya bisa menjadi sebuah masukan yang sangat berarti kepada pemerintah untuk segera mengambil sebuah emergency management yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan ini memang dibutuhkan sebuah keputusan yang kuat, keputusan yang strategik, dan leadership yang kuat dari pemimpin nasional yang ada. Terima kasih Mbak Mia. Baik pemirsa, saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang sudah menyediakan waktunya hadir pada GNET Room Gelora TV malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ali Mahsun. Pak Dokter, terima kasih banyak atas Sami-sami. Terima kasih. ya, Mas Sultan, terima kasih banyak. Bang Fauji, ya makasih Bang. Terima kasih. Dan seluruh pemirsa yang Maturun. Matur suwun Mbak Mia. Saya mengajak seluruh pemirsa Gelora TV sekali lagi untuk subscribe channel Gelora TV serta aktifkan notifikasinya sehingga Anda selalu mendapatkan notifikasi program-program terbaru dari Gelora TV. Dan saya, Muhammad Fauji, mohon undur diri dari program GNET Gelora TV. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.